Halo para broadcaster mania, berjumpa lagi bersama saya Gisela Tahamari. Tentunya Anda baik-baik saja dan pasti Anda semangat untuk menantikan kelanjutan dari episode saya selanjutnya. Oke, baik para broadcaster mania, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan beberapa informasi mengenai latihan apa sih yang diperlukan untuk menjadi seorang presenter. Bagaimana caranya untuk kita mempersiapkan diri untuk bisa menjadi seorang presenter. Tetap terus ada di channel ini karena pastinya akan banyak sekali informasi yang boleh kalian dapatkan. Stay tune with me. Oke, para broadcaster mania, menjadi seorang presenter khususnya untuk program televisi, ini sama halnya kita berbicara dengan banyak orang, tetapi kita tidak menunggu respon atau tidak menunggu jawaban. Berarti boleh dikatakan ini adalah monolog. Kenapa? Ya karena memang tidak berhadapan langsung dengan pemirsa yang ada di rumah, tidak berhadapan langsung dengan orang, karena menjadi seorang presenter ini yang dihadapi adalah kamera. Sehingga harus bisa memposisikan diri bahwa kamera ini adalah pemirsa atau mewakili pemirsa dan orang-orang yang sedang berinteraksi dengan kita. Dan menjadi seorang presenter ini harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga dia harus bisa mempengaruhi penonton atau pemirsa yang ada di rumah, harus bisa berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti para penonton atau pemirsa yang di rumah, dan harus bisa mengutarakan informasi dan mampu menarik penonton. Oke, para broadcaster mania, sebelum kita masuk bagaimana latihan menjadi seorang presenter, saya mau memberi informasi dulu apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan atau syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang presenter. Yang pertama adalah penampilan atau good looking. Karena ini adalah seorang presenter di televisi, maka harus good looking terlebih dahulu. Memiliki penampilan fisik yang baik, tidak tinggi, juga tidak pendek, tidak gemuk, juga tidak terlalu kurus, intinya proporsional. Nah, kemudian ini wajahnya pun juga menarik, tidak cantik, tapi juga tidak jelek. Yang penting adalah camera face. Tahu apa yang dimaksud camera face? Camera face ini artinya adalah ketika masuk di layar kamera, wajah ini akan terlihat lebih menarik daripada aslinya di semua sudut atau di semua angle. Jadi ketika kamera dari depan, wajah terlihat menarik. Ketika di shot dari kamera dari angle dari samping pun, terlihat dari samping pun juga akan masih terlihat menarik. Karena ada beberapa orang ini, para broadcaster mania, ada beberapa orang yang dia menarik, tapi ketika masuk ke frame kamera, hasil yang terjadi adalah belum tentu menarik, karena ini sudah masuk di kamera, pasti ada pertimbangan tertentu. Jadi untuk menjadi seorang presenter selain menarik harus camera face. Nah, yang kedua selain penampilan, menjadi seorang presenter adalah suara. Suaranya harus apa? Tentunya suara ini harus yang menarik, harus bisa berkomunikasi kepada para pendengar. Nah, broadcaster mania, suara yang baik untuk menjadi seorang presenter ini adalah suara yang seperti apa sih? Suaranya ini yang bervolume sedang, kemudian pengucapannya jernih dengan nada bicara yang rileks. Nah, tentunya membangun kedekatan dengan pemirsa ini dibutuhkan untuk menjadi seorang presenter. Dan cara untuk membangun kedekatan ini adalah dapat dilakukan dengan suara yang rendah atau nada ketika kita berbicara dengan partner kita atau berbicara dengan kawan dekat kita. Tentunya nada yang seperti ini akan bisa membangun kedekatan dengan para pendengar atau para pemirsa yang ada di rumah. Nah, teman-teman, suara yang kurang enak didengar oleh para pemirsa ini juga bisa menimbulkan efek-efek tertentu, seperti suara yang bernada kesal atau suara presenter yang bergumam atau tidak jelas. Nah, sebaiknya menjadi seorang presenter harus menghindari ini, karena ini bisa menjadi efek ketika pemirsa itu mengklik channel, kita keluar dan suaranya ataupun tidak maksimal penampilannya, tentunya pasti pemirsa akan langsung berganti channel.
Oke, kita lanjut ya para broadcaster mania. Lalu bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan suara yang baik? Nah, tentunya posisi duduk seorang presenter ini juga akan mempengaruhi keluarnya suara yang akan dikeluarkan atau yang akan kita produksi. Tentunya ketika seorang presenter ini duduk di depan kamera, haruslah ia duduk dengan posisi yang tegap, dadanya pun membusung dan tulang belakangnya ini harus tetap lurus. Nah, tulang belakang ini tetap lurus, kemudian rileks, tidak tegang. Kemudian untuk wajah ke depan, tidak menunduk ke bawah ataupun ke atas, tetapi lurus ke depan dengan bibir lemas. Karena apa? Kalau bibir kita sudah kaku duluan, tentunya suara yang akan kita keluarkan ini akan terkesan ragu-ragu seperti itu. Jadi untuk posisi duduk seorang presenter ini benar-benar mempengaruhi produksi suara yang akan dikeluarkan. Ya, kita lanjut para broadcaster mania. Tentunya menjadi seorang presenter ini juga dituntut untuk memiliki wawasan dan pengetahuan. Jadi wajib tahu perkembangan informasi atau perkembangan berita yang up to date sehingga tidak salah memberikan informasi kepada pemirsa atau kepada pendengar yang ada di rumah. Oke, para broadcaster mania, langsung saja tanpa memperpanjang waktu, apa saja sih latihan-latihan yang diperlukan untuk mempersiapkan diri menjadi seorang presenter? Untuk yang pertama, latihan yang harus kalian lakukan adalah latihan artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi adalah kejelasan sebuah kalimat atau kata-kata yang kalian keluarkan. Setiap huruf yang keluar ini harus terlihat dengan jelas. R di tengah ya R, T di belakang ya T. Pokoknya harus terlihat dengan jelas. Kalian bisa berlatih artikulasi. Jadi, cara melatih artikulasi, pertama berbicara secara perlahan-lahan terlebih dahulu. Yang penting suara yang dikeluarkan jelas. Berbicara dulu perlahan-lahan, A, I, U, E, O, latihan seperti itu. 3 jari mulutnya dibuka, A, I, U, E, O, kemudian R, cari yang huruf-huruf yang susah. Kalian mencoba berbicara dulu perlahan-lahan. Seperti ini saya sudah menurunkan kecepatan bicara saya. Jadi bicaranya harus pelan-pelan terlebih dahulu. Jangan terburu-buru. Usahakan ada lawan bicara di depan kalian agar suara yang dikeluarkan bisa jelas atau artikulasinya terdengar jelas. Ya, broadcaster mania, yang kedua adalah latihan gestur di depan kaca. Kalian boleh berlatih saat kalian berbicara di depan kaca. Kalian lihat apa yang kurang ketika kalian berbicara. Gesturnya tentunya wajah, mata harus melihat kepada pemirsa, tentunya kepada kamera. Tidak boleh lirik sana, lirik sini, harus terlihat lurus. Terus kemudian gestur kalian sudah santaikah dalam pembawaannya atau kurang rilekskah dalam pembawaannya? Kalian latihan di depan kaca sehingga kalian juga bisa tahu wajah kalian ini lebih terlihat sudah senyumkah atau masih kurang senyumkah, seperti itu. Jadi seperti ini, saya pun masih berlatih di depan kaca seperti ini. Halo para pemirsa, apa kabar? Seperti itu. Jadi, senyum juga harus perlu disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Nah, broadcaster mania, latihan berikutnya adalah latihan membaca berulang-ulang. Untuk metodenya, kalian boleh latihan membaca majalah atau koran, boleh kalian latihan membaca dulu sebanyak-banyaknya. Coba kalian membacanya dengan nada yang akan disampaikan, atau kalian akan menjadi presenter apa. Misalkan kalian akan mencoba berlatih untuk menjadi presenter pembaca berita atau news anchor. Kalian bisa ambil koran, lalu kalian coba berlatih membaca. Rekam, kalau perlu direkam, dan kalian perdengarkan nanti kepada teman kalian kurang apa, sehingga nanti bisa memberikan masukan. Latih terus membaca ini berulang-ulang. Titiknya mana, komanya mana, sehingga
dengan latihan membaca ini, nanti lama-lama kalian akan menguasai bagaimana untuk bisa menyampaikan atau membacakan sebuah berita. Atau misalkan kalian ingin berlatih untuk presenter-presenter yang acara-acara yang katakanlah dialog atau talk show, boleh saja kalian latihan membaca dulu. Jadi kalian awalnya tulis dulu apa yang mau kalian ucapkan. Ini untuk mempermudah saja. Tulis dulu apa yang kalian ucapkan. Tulis saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa, berjumpa kembali. Itu kalian tulis dulu seperti itu. Nah, setelah kalian tulis, kalian baca berulang-ulang dengan nada yang kalian akan presenterkan seperti itu. Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Gisela Tahapari di acara Bincang-Bincang Malam. Pastinya akan sangat menarik karena tema kita kali ini berbicara. Nah, seperti itu. Kalian tulis dulu dan kalian baca berulang-ulang boleh. Ya, para broadcaster mania, kita lanjut latihan yang terakhir. Ini adalah latihan live report. Latihan ini akan lebih susah karena ini adalah latihan live report di mana kalian harus melaporkan secara langsung apa yang sedang kalian lihat atau apa tugas yang akan diberikan. Karena biasanya untuk casting presenter ini nanti akan langsung live report apa yang kalian lihat saat itu yang diinformasikan kepada pemirsa atau kepada pendengar. Jadi live report ini bisa dan teknik menggabungkan beberapa kata menjadi sebuah kalimat, karena seorang presenter ini dituntut untuk memiliki kosakata perbendaharaan kata yang lebih banyak sehingga nanti tidak akan kehabisan materi. Jadi caranya seperti ini. Oke, saya akan contohkan dulu untuk live report. Mungkin cara yang sederhana saja. Apapun yang ada di sekeliling kalian bisa kalian jadikan bahan untuk live report. Misalkan saja apa ya? Oke, air putih di dalam gelas. Jadi kalian biasanya akan diberi tugas nanti waktu casting presenter menjelaskan bahan air putih di dalam gelas ini akan diberi waktu, terserah waktunya, bisa 3 menit, 4 menit, atau semampu kalian. Nah, langsung saja kalian jelaskan. Oke, para pemirsa, mungkin kalian sudah tahu apa yang ada di tangan saya ini. Betul sekali, ini adalah air putih. Tentunya kalian sudah tahu kan apa itu kegunaan dan manfaat apabila minum air putih setiap hari. Tentunya dengan mengkonsumsi air putih setiap hari akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Berapa kali yang dianjurkan dalam sehari untuk minum air putih? Yang dianjurkan setidaknya atau minimal 7-8 gelas sehari. Nah, dengan minum air putih ini selain untuk bisa membuat kulit kalian menjadi halus, membuat menjadi cerah, tentunya akan bisa mendetoks racun-racun yang ada di tubuh kita. Selain itu, dengan minum air putih ini juga bisa untuk mengurangi dehidrasi atau kekeringan yang ada pada tubuh. Sudahkah kalian minum air putih hari ini? Bla 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 bla, sesuai dengan durasi waktu yang ditentukan atau sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian tulis, hari ini kalian belajar dengan bahan air putih ini, durasinya berapa menit. Nah, next lagi, setelah kalian tadi berlatih dengan bahan-bahan apa saja yang ada di sekitar kalian, biasanya kalian juga bisa berlatihnya dengan langsung saja melaporkan apa yang terjadi atau sedang apa yang kalian lakukan saat ini. Contohnya seperti saat ini, kita bisa laporkan apa yang sedang saya lihat terjadi saat ini. Misalnya, ya pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari kantor Dama TV. Nah, saat ini saya berada di ruangan traffic, adalah ruangan yang fungsinya untuk menyusun acara-acara atau semua program acara di Dama TV ini untuk nanti disiarkan di MCR dan kemudian bisa ditayangkan ke pemirsa yang ada di rumah. Nah, pemirsa bisa saksikan di dalam ruangan ini ada banyak sekali yang bisa saya temukan. Ada televisi, letaknya di belakang di atas saya yang fungsinya untuk memonitor program acara yang saat ini sedang tayang. Dan juga di depan saya ini ada kamera yang
fungsinya juga untuk bisa merekord. Ataupun di sebelah kanan saya ini juga ada papan yang berisinya sepertinya sebuah agenda-agenda hari ini. Nah, seperti ini contohnya. Kalian bisa melaporkan apapun yang kalian dapatkan saat itu. Kalau kalian di kamar, boleh coba saja langsung kalian contohkan, kalian live reportkan apa yang kalian lihat di kamar. Kalian ada di taman, langsung saja kalian live reportkan di taman apa yang kalian lakukan. Ini tentunya untuk melatih cara untuk menjadi seorang presenter. Oke, para broadcaster mania, sepertinya sudah dulu ya tips kali ini bagaimana caranya melatih untuk menjadi seorang presenter. Mudah-mudahan bisa membantu kalian. Bagi kalian yang ingin terjun langsung ke dunia broadcast, jangan khawatir atau jangan takut, langsung saja kalian bisa memulai untuk berlatih sesuai dengan profesi yang kalian inginkan. Oke, sekian dulu dari saya kali ini. Kita berjumpa lagi di next episode tentunya untuk membahas materi-materi yang lain yang ada di dunia broadcasting. Sampai jumpa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagikan juga kepada yang lain. Bye!